benda-benda seperti ini kalau di kampungnya Bang Toha itu sangat murah, tapi kalau di Malaysia cukup lumayan mahal. Dan satunya ini cuma sekitar Rp1.30. Belanja sayur sebanyak ini cuma Rp15. Harga minyak di Indonesia lebih mahal 2 kali lipat. Harga di Malaysia RON 95 cuma 7.800. Di sini 13.900, Pertamax 92 atau RON 92. Makanya di sini sampai tutup sahabatku semua, karena stasiun minyak ini, stasiun mini, berada di perkampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kemarin sahabat-sahabat yang bertanya-tanya, Bang, kenapa tidak mencoba membuat stasiun minyak mini di perkampungan Indonesia, biar kalau beli minyaknya itu tidak beratur panjang seperti yang Bang Toha tunjukkan. Kebetulan hari ini Bang Toha mau ziarah ke makam sang ibu. Kebetulan melewati stasiun minyak mini, yang dimana stasiun minyak mini kalau di perkampungan Indonesia ternyata tidak bisa berjalan sahabatku semua, karena orang kampung itu beli minyak yang bersubsidi, sedangkan di perkampungan sudah didirikan stasiun minyak tapi tidak bersubsidi, yang dimana harus membeli Pertamax. Kalau di Indonesia biasanya masyarakat itu membeli Pertalite dengan harga yang cukup lumayan murah, tapi lebih murah di Malaysia. Kalau di Malaysia RON 95 saja Rp7.800. Tapi kalau di Indonesia RON 95 harganya sekitar Rp13.000, hampir 2 kali lipat. Oke, Bang Toha akan tunjukkan stasiun minyak mini di perkampungan yang dimana tidak bisa berjalan atau tutup. Oke sahabat-sahabatku semua, kita sambil jalan dan Bang Toha akan menunjukkan stasiun minyak mini yang dimana sudah berdiri di perkampungan tapi tidak berjalan. Dan di sini harganya untuk Pertamax RON 92 dihargai sekitar Rp13.900. Bang Toha akan menepi sekejap. Nah, ini dia. Jadi sudah ada Pertamina stasiun minyak mini, tapi tidak beroperasi karena harganya cukup lumayan mahal. Pertamax 92 saja atau RON 92 dihargai Rp13.900. Jadi separuhnya harga minyak di Malaysia ya sahabat-sahabat semua. Kalau harga minyak di Malaysia kan Rp7.800. Tapi kalau di Indonesia Pertamax 92 Rp13.900. Bisa sahabat-sahabatku bayangkan harga minyak di Indonesia begitu sangat mahal untuk yang tidak bersubsidi, terutamanya Pertamax 92. Makanya stasiun minyak di sini kalau di kampung kemudian menjual minyak tidak bersubsidi pasti tidak akan laku, karena harga Rp13.900 untuk masyarakat di kampung cukup mahal sahabatku semua. Apalagi upah kerja di sini juga tidak begitu mahal. Upah kerja di kampung rata-rata cuma dapat gaji satu hari ya sekitar Rp25 lah. Bayangkan satu hari Rp25, harga minyaknya Rp13.900. Di Malaysia RON 95, bayangkan ini RON 95 ya, harganya Rp7.800. Lebih berkualiti dan tentunya dibandingkan dengan RON 92 jauh. Makanya RON 95 kalau di Indonesia merupakan salah satu minyak premium, tapi kalau di Malaysia justru disubsidi. Itulah perbedaannya antara Pertamina dengan Petronas. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang kemarin bertanya-tanya, biar tidak penasaran, Bang Toha sudah jawab di video. Sekarang Bang Toha mau pergi ke makam sang ibu. Oh ya sahabatku semua, video ini sebagai untuk informasi ya, saling mengetahui satu sama lain. Kebetulan Bang Toha juga seorang perantau yang merantau di Malaysia. Tentunya bukan membanding-bandingkan, tapi
menjawab pertanyaan daripada sahabat-sahabat kemarin yang bertanya-tanya, kenapa tidak membangun stasiun minyak di perkampungan? Sudah dibangun, tapi kalau cuma diisi minyak Pertamax 92 tidak akan laku, dinilai sangat mahal. Alhamdulillahirobbilalamin, baru saja ziarah kubur. Kadang-kadang saya itu juga tak menyangka yang dimana sampai merantau jauh sangat ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Padahal saya ini adalah anak kampung yang berada di pedalaman. Dan dulunya waktu kecil saya itu suka mengembala kambing di sini. Dan rumahnya Bang Toha ada di bawah sana, di ujung. Jadi kalau makam di sini memang jauh daripada kampung sahabat semua. Dan dari rumah tadi Bang Toha menempuh perjalanan sekitar 45 menit. Dulu waktu kecil Bang Toha, Amin, saya bersaudara lah, suka mengembala kambing di sini. Dan umur daripada pohon kayu jati ini atau pokok jati ini sudah sekitar 20 tahun lebih, tapi masih kecil. Sebab itulah kenapa harga kayu jati begitu sangat mahal. Dan rumah saya itu berada di tepian sungai, hampir di bawah hanyut banjir. Dan kali ini Bang Toha mau singgah, hampir sudah sekitar satu bulanan tidak singgah ke rumahnya Bang Toha yang dulu. Kali ini mau singgah, mau tengok-tengok lah. Dulu ini merupakan salah satu tempat bermain saya. Jadi bermain layang-layang di sini, juga sambil mengembala. Karena dulu pokok jatinya itu masih kecil-kecil ya, tapi sekarang sudah tinggi sangat. Dan dulu biasanya juga lalu daripada sungai di sini juga bisa sahabatku semua. Jadi kita bisa lalu daripada sungai dari rumah di situ naik ke sini, kemudian bermain layang-layang, mengembala kambing di sini. Makanya kadang-kadang saya sampai terheran-heran, kok bisa yang dimana dulu saya tidak pernah terpikir untuk merantau di Malaysia, sampai-sampai belasan tahun hidup di Malaysia. Dan di sini bisa terlihat rumah saya mau di bawah hanyut banjir. Itu terlihat tandasnya dan dapurnya sudah hanyut. Jadi longsor sangat sahabatku semua. Tapi alhamdulillah sekarang sudah punya rumah sendirilah. Dulu rumah saya itu dari bambu ya. Itu pun Bang Toha bisa buat batu itu waktu merantau di Malaysia. Dulu semuanya bambu sahabatku semua. Ya karena kita memang orang nggak mampu. Orang tua hanya buruh tani, hanya sebagai buruh lah. Kalau ada orang menyuruh baru kerja, kalau nggak ada ya tidak bekerja. Kalaupun bekerja ya biasanya cari rumput. Dan di sini rumah semua. Makanya kalau ini tidak segera dibangun, kemungkinan longsornya akan sampai ke sana. Kalau banjir di sini itu penuh semua sahabatku semua. Lihat. Ini bukan Bang Toha cerita sedih atau istilahnya cari simpati, enggak sahabatku semua. Tapi ini hanya sekedar sembang-sembang lah, yang dimana dulu memang Bang Toha hidupnya di sini. Hingga akhirnya dewasa merantau ke Malaysia. Dan di sini pokok bambunya itu besar-besar ya. Jadi pokok bambu di sini besar-besar. Biasanya harga satu pokok bambu seperti ini dihargai sekitar 2 ringgitan. Kalau untuk pokok bambu yang kecil-kecil buat lemang jarang sangat sahabatku semua. Kalaupun ada harus mencari di hutan. Jadi pokok bambunya di sini besar-besar. Biasanya dulu pokok bambu ini sering dibuat untuk dinding rumah, tapi sekarang kebanyakan rumah sekarang sudah berdinding batu semua. Dan di bawah sana ada sumur tuanya loh, yang dimana sudah berumur puluhan tahun, bahkan mungkin hampir sekitar ratusan tahun sahabatku semua. Bahkan jirannya Bang Toha di sekitaran sini kadang-kadang itu tidak mengenali saya, karena saya sudah cukup lama meninggalkan kampung halaman. Sehingga kalau orang-orang di sini melihat saya itu bingung kalau saya tanya.
Sudah lama tak tengok-tengok rumah pusaka yang sudah mau hanyut di bawah banjir. Mungkin kalau musim banjir ini pun juga akan di bawah hanyut sahabatku semua. Padahal dulunya itu sampai di ujung sana loh. Dapur, ini tandas, tapi sekarang sudah mulai musnah. Dan Bang Toha akan masuk ke dalam. Sebab sudah 1 bulan lah tidak datang ke sini. Datang itu waktu pertama kali balik kampung, sehingga ke sini tengok-tengok, ya mengenang waktu kecil sahabatku semua, yang dimana dulu di sini sekeluarga singgah. Nah, agak gelap sahabatku semua. Ini dulunya ruang makan, jadi tempat makannya di sini. Sangat sederhana sekali, berdindingkan papan. Ini papan murah. Dulu di sini itu dindingnya semuanya bambu. Tapi saya merantau di Malaysia, ada tabungan, saya coba tukar jadi batu. Ini semuanya pun saya renovasi waktu saya masih merantau di Malaysia. Di sini dulu bilik saya, tapi sekarang gelap, sudah mati semua lampunya. Bahkan untuk beli sidometer, ya kalau di Indonesia ini menyebutnya, untuk beli sidometer ini saja juga saya merantau di Malaysia. Semuanya hasil merantau saya di Malaysia, saya renovasikan untuk rumah ini semua. Dulu di sini ada televisinya. Dan ini kamar ibu saya. Seperti inilah sahabatku semua, rumah pusakanya Bang Toha. Sebelum merantau di Malaysia, rumah bambu semua. Alhamdulillah setelah saya kerja di Malaysia, ada uang, Bang Toha sedikit-sedikit renovasi, akhirnya bisa batu semuanya. Dan sekarang rumah ini sudah tidak dihuni. Dulu dihuni Takim dengan istrinya, karena situasi kondisinya kurang baik-baik, jadi Takim dan istrinya pindah di rumah mertua. Alhamdulillah sekarang juga Takim, adik saya, juga merantau di Malaysia. Kini semuanya hanya tinggal kenangan. Jadi rumah ini sudah tidak terpakai lagi. Kalau dijual pun juga tidak laku. Dan akhirnya sampai juga di pekannya. Kalau di sore hari seperti ini di pekan memang cukup lumayan ramai sahabatku semua. Di sini kalau kita cari makanan pun juga cukup lumayan banyak. Tapi kebanyakan di sini penjual bakso, mie ayam, pentol bakar. Kalau untuk jenis makanan yang seperti di Malaysia memang tidak akan ditemui. Bahkan kalau misal kata cari kue tradisional juga tidak akan jumpa. Di sini kebanyakan jualan es teh, kemudian ada juga batagor dan seperti ini gerobaknya. Dan di depan ini juga ada jualan ayam goreng. Kalau untuk harga ayam goreng di sini Rp2,5. Di sini juga ada nasi uduk yang sering dibilang seperti nasi lemak. Dan di tepi jalan sana juga ada penjual sayur dengan harga Rp5.000 atau sekitar Rp1,30. Sayur serba Rp5.000. Kalau diringgitkan Rp1,30. Biasanya sang istri itu kalau melihat seperti ini pantang, pasti akan singgah. Namun sayang kali ini Bang Toha tidak bersama sang istri. Jadi Bang Toha melanjutkan perjalanan untuk ke rumah. Memang jaraknya cukup lumayan jauh. Makanya Bang Toha sering bercakap, kalau Bang Toha mau di kampung cari makan sedap itu perjalanannya juga cukup lumayan jauh sahabat-sahabatku semua. Di sini ada jualan tadi es teler. Yang ini jualan pizza donat. Kok pizza donat sih? Pizza, burger, kebab. Kalau di sini untuk makanan burger, kebab itu masih agak asing ya. Tapi kalau di Malaysia rata-rata kalau orang jualan petang-petang seperti ini kebanyakan jualan burger. Yang dimana kalau burger di Malaysia itu sangatlah enak sahabatku semua. Dan harganya boleh dibilang cukup murah meriah. Kalau pekan di sini kebanyakan memang motornya itu sangat ramai sekali, lihat. Di sini motor begitu sangat ramai. Dan kemarin banyak sahabat-sahabat daripada Malaysia yang
bertanya-tanya, Bang, apakah orang kampungnya Bang Toha itu kalau keluar tidak pakai helmet? Iya sahabatku semua, kebanyakan kalau warga di kampung di sini memang kalau keluar ke pekan seperti ini tidak pakai helmet. Karena rumah mereka ini sangat dekat sahabatku semua. Jadi itulah kenapa di sini tidak pakai helmet. Kalau di Malaysia kan meskipun keluar dekat saja, warga di sana itu selalu pakai helmet. Tapi kalau di sini misal kata keluar ke kampung sebelah nggak pakai helmet itu hal biasa. Dan di sini lampu merahnya pun juga sudah mati cukup lama tapi tidak diperbaiki. Makanya kadang-kadang Bang Toha kalau mau menyeberang jalan ke sini itu perlu berhati-hati karena banyak motor lalu lalang. Niatnya tadi balik ke rumah, tahu-tahu jumpa istri di jalan. Bu, iya Pak. Harganya berapa? 5.000 satu pack. Harganya 5.000 satu pack. 5.000 rupiah satu pack. Ini kalau sebentar sampai di rumah ada mobil lewat. 5.000 rupiah. Ini kalau diringgitkan sekitar 1 ringgit 30 sen dapat cilik satu pack seperti ini. Dan di sini harganya semuanya 5.000 rupiah. Seperti terong ini harganya juga 5.000 rupiah, 1 ringgit 30 sen. Dan di sini tomato, bayangkan tomat fresh seperti ini sama juga harganya. Jadi kelebihan kalau tinggal di kampung untuk harga sayur memang harganya sangat murah meriah. Semuanya serba 5.000 rupiah. Namun walaupun sudah dijual dengan harga 5.000 rupiah, di sini itu kurang peminatnya. Cili 5.000 rupiah. Ini cukup lumayan banyak loh sahabatku semua. Kalau di Malaysia cuma 1 ringgit 30 sen. Ini murah-murah, 1 ringgit 30 sen dapat tomato 6 biji. Ada kacang buncis cuma 1 ringgit 30 sen. Ada labu, ada sawi, daun bawang, kacang panjang sebanyak ini cuma 1 ringgit 30 sen. Buah keras, ketumbar, murah-murah sangat sahabatku semua. Banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, Bang, murah sangat sayurnya. Iya, di sini harga sayur itu memang sangat murah. Kalau misal kata kita jadi petani sayur, kalaupun untung cuma sedikit saja, beda dengan di Malaysia sahabatku semua, yang dimana harga sayur itu begitu sangat cukup lumayan mahal sehingga para petani pun juga cukup sangat diuntungkan. Tapi kalau di sini bayangkan wortel sebanyak ini juga 1 ringgit 30 sen. Ini pun masih dikasih bonus. Beli 4 dapat 5. Murah kan? Tapi kalau untuk masak-masak daging ataupun masak ayam, Bang Toha ini jarang sebab ya sahabat-sahabatku tahu sendirilah harga ayam di sini itu cukup lumayan mahal. 1 kilonya sekitar 38.000 rupiah. Jadi kalau di Malaysia sekitar 7 ringgit lebih ya dapat ayam 1 kilo. Tapi kalau di sini hampir 10 ringgit. Semua serba murah sayurnya, tapi pembelinya agak sepi. Ya karena mungkin sudah bosan sayur sahabat semua. Padahal kalau sayur di luar negara ini kan sangat jadi bahan perburuan ya. Tapi kalau di sini untuk beli sayur seperti ini pun juga masih sepi peminatnya. Dan di sini totalnya istrinya Bang Toha menghabiskan uang sekitar 54.000 rupiah. Jadi pembayarannya 54.000 rupiah dapat sayur yang begitu sangat lumayan banyak. Ini pun mau dikasih bonus labu, tapi kok bonus labu sih? Bonus pria. Tapi istri saya minta bonus labu. Jadi beli 54.000 ini juga dapat bonus banyak sahabatku semua. Selesai berbelanja sayur kali ini Bang Toha mau buatkan burger untuk anak dan istri. Kemarin anak dan istri berkomentar, kamu kalau di Malaysia enak-enak makan burger, tapi di kampung tidak pernah membuatkan sang istri. Sayur 15 ringgit atau sekitar 54.000 rupiah dapat segini sahabatku semua. Memang kalau di kampungnya Bang Toha soal urusan sayur itu harganya murah. Bang Toha akan tunjukkan 15 ringgit dapat sayur apa saja di kampungnya Bang Toha. Kita buka satu persatu. Di sini dapat wortel 1, 2, 3, 4. Ini kemasannya seperti di pasar raya Malaysia. 5 ada kentang,
ada wortel. Kemudian di sini ada daun untuk lalapan ya, atau untuk ulam-ulaman. Untuk buat burger juga bisa. Kebetulan tadi Bang Toha juga beli roti untuk buat burger. Kemarin anak itu sampai tengok Bang Toha makan burger di Malaysia. Bapak nanti kalau pulang kampung buatkan burger. Tadi Bang Toha juga sudah beli rotinya di Pekan. Kemudian ini ada bunga kubis. Cukup dapat banyak sahabatku semua. Bunga kubis 2 besar-besar seperti ini. Kemudian tomato fresh. Ada brokoli juga. Brokoli 2. Kemudian di sini ada labu. Ada brokoli lagi. Daun bawang. Jadi segini sahabatku semua. Cuma Rp54. Kok Rp54 sih? Cuma Rp54.000 atau setara dengan Rp15. Dapat sayur seperti ini. Kira-kira mahal atau murah sahabatku semua? Kalau di kampung itu memang cukup murah sahabatku semua. Jadi kalau di Malaysia nggak boleh dapat segini banyaknya. Itulah Bang Toha sering bercerita. Kalau di kampungnya Bang Toha sayur murah. Cuma kalau daging dan ayam harganya mahal. Kalau di Malaysia Bang Toha itu sering makan burger, yang dimana ketika sudah sampai di rumah ditagih sang istri dengan sang anak untuk disuruh masak burger. Kamu kalau di Malaysia makan burger begitu sangat enak, lupa istri, lupa anak. Sekarang kalau di kampung tidak pernah membuatkan burger sang istri. Kalau di kampungnya Bang Toha ada penjual burger, itu pun juga kurang sedap. Makanya hari ini Bang Toha mau buatkan sang istri burger. Dan sudah belanja semuanya lengkap. Untuk perbelanjaan pun juga tidak seperti di Malaysia sahabatku semua. Jadi kurang lengkap lah kalau di sini. Di sini pun untuk dagingnya bukan daging ramli. Kalau di Malaysia kan kita beli daging ramli itu enak banget. Oke, untuk sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini. Next disambung video selanjutnya. Bang Toha mau masak burger untuk sang istri dan anaknya Bang Toha. Karena kalau di kampung itu mau cari makanan burger memang tidak akan jumpa. Apalagi kalau di kampungnya Bang Toha sekarang.